Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari artikel ilmiah yang saya tulis mengenai pengaruh asam sitrat atau citric acid terhadap kecoklatan buah apel atau browning process. Langsung saja kita bahas dari slide pertama. Ada abstrak, yang mana seperti abstrak-abstrak pada umumnya membahas intisari dari keseluruhan artikel ilmiah ini, mulai dari pengertian apel, maksudnya pengenalan apel ya, lalu mengapa atau alasan artikel ini dibuat, lalu ada metode penelitian yang digunakan, dan ada hasil dari penelitian. Lalu di keyword atau kata kunci ada apel, asam sitrat, dan solusi. Dan untuk slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Di sini saya lebih mendalami mengapa buah-buahan dan sayuran ini sangatlah penting untuk diperpanjang masa simpannya, dan apa yang dapat memperpanjang masa simpan tersebut. Jadi latar belakang mengapa saya mendalami penelitian terkait browning proses ini, karena seiring meningkatnya populasi manusia, maka kebutuhan pangan akan semakin meningkat. Jadi dilansir dari laman resmi PBB, jumlah keseluruhan populasi manusia saat ini mencapai angka 8 miliar, yang mana berarti angka kebutuhan pangan untuk konsumsi sebagai syarat keberlangsungan hidup manusia akan semakin bertambah. Salah satunya dalam konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan buah yang paling banyak dikonsumsi serta dapat dijumpai di berbagai benua, salah satunya apel. Bisa kita lihat jika di pasar ataupun di supermarket, apel ini selalu tersedia, tidak seperti buah-buah lain yang harus menunggu musimnya. Namun apel ini adalah salah satu buah yang paling rentan terhadap browning proses ini. Jadi dalam waktu 1 jam saja apel dapat mengalami browning proses, yang mana browning proses ini mempengaruhi rasa serta tampilan dari buah tersebut. Ketika browning proses ini terjadi, kebanyakan dari konsumen akan membuang buah tersebut. Dengan begitu, beberapa dari konsumen akan lebih tertarik untuk membeli yang baru lagi, yang segar di supermarket ataupun di pasar tradisional, dan membuang yang sudah dikupas namun belum termakan. Ketika buah atau sayuran mengalami browning proses, kebanyakan dari konsumen akan membeli yang baru, yang lebih segar, dan ini menjadi penyebab utama melonjaknya permintaan buah di pasaran. Karena semakin cepat habis gitu, maka otomatis para konsumen yang rutin mengonsumsi buah atau sayuran, maksudnya semakin cepat masa simpan sayuran ini habis, maka semakin cepat juga konsumen membeli buah dan sayuran di pasar. Dan ini tanpa disadari menjadi salah satu penyebab lahan perhutanan di dunia semakin menipis, karena semakin banyak alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan sebagai media tanam buah dan sayuran. Lalu untuk slide selanjutnya ada kajian pustaka. Di poin A kita membahas apel. Jadi apel ini adalah jenis buah-buahan atau buah yang dihasilkan dari pohon apel itu sendiri. Kulit apel berwarna merah jika sudah matang atau siap makan. Namun ada juga jenis apel lain yang kulitnya berwarna hijau atau kuning. Buah apel memiliki beberapa biji di dalamnya. Apel yang dijadikan objek penelitian kali ini yaitu apel Fuji yang memiliki ciri khas berwarna pink. Apel Fuji ini merupakan buah apel dari negara Jepang yang pertama kali dikembangkan di tahun 1930-an. Karena jika dilihat dari segi peminatnya sendiri cukup banyak, kemudian budidayanya juga senantiasa ditingkatkan. Produk tersebut menjadi salah satu komoditi ekspor Jepang ke berbagai negara, termasuk diantaranya Indonesia. Indonesia sendiri peminatan apel Fuji ini cukup tinggi. Jadi sering kita temui apel Fuji ini di modern mart atau pasar modern untuk melayat orang sakit ataupun untuk konsumsi kita sehari-hari, atau bahkan untuk memberi apel tersebut ke kekasih atau pasangan apapun itu. Sehingga memang apel Fuji ini cukup tinggi peminatnya. Untuk manfaat dari apel ini, salah satunya ada karbohidrat sebagai peningkat energi, lalu ada lemak yang memperkuat daya ingat. Lemak ini juga
berperan penting untuk meningkatkan fungsi otak, membantu penyerapan nutrisi, mencegah penyakit jantung, dan masih banyak lagi. Lalu ada protein, karena protein ini seperti yang kita ketahui dapat mengembangkan massa otot, juga bermanfaat untuk keseimbangan cairan. Ada natrium, jadi manfaat natrium bagi tubuh yaitu mempertahankan iritabilitas sel saraf dan sel otot. Dalam apel ini terdapat kandungan gula, yang mana gula ini memberi energi untuk tubuh. Itu sebagai pengenalan untuk apel itu sendiri. Lalu di poin B kita membahas asam sitrat. Jadi asam sitrat ini merupakan asam organik lemah. Asam sitrat ini adalah asam lemah yang dapat ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus citrus, atau biasa kita kenal dengan jeruk-jerukan seperti jeruk nipis, limau, apapun itu yang termasuk ke dalam genus citrus. Jadi senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami dan digunakan sebagai penambah rasa masam baik pada makanan atau pada minuman. Dalam biokimia, asam sitrat ini dikenal sebagai senyawa. Zat ini juga dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan dan sebagai antioksidan. Dilansir dari laman resmi ACS, American Chemical Society, sejarah ditemukannya asam sitrat ini diyakini ditemukan oleh kimiawan Arab Yaman kelahiran Iran yang hidup pada abad ke-8, yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Pembuatan asam sitrat dalam skala industri dimulai pada tahun 1860, terutama mengandalkan produksi jeruk dari Italia pada tahun 1893. Kegunaan utama asam sitrat ini adalah pemberi cita rasa dan pengawet bagi makanan dan minuman, namun juga bisa digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan gitu, dan sebagai antioksidan. Lalu di poin C membahas tentang browning proses ini atau pencoklatan pada buah, khususnya buah yang saya teliti, buah apel. Jadi browning proses yaitu proses pencoklatan pada buah atau sayuran sehingga buah atau sayuran tersebut menjadi coklat. Itu terjadi karena reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Pencoklatan ini mempengaruhi cita rasa, warna, dan nilai dari proses pencoklatan ini melibatkan polifenol oksidase, katekol oksidase, dan enzim lainnya yang menghasilkan melanin dan benzokuinon dari fenol alami. Jadi pencoklatan enzimatis membutuhkan paparan oksigen, dan ini dimulai dengan oksidasi fenol oleh polifenol oksidase menjadi kuinon yang keadaan elektrofiliknya kuat dan menyebabkan kerentanan tinggi terhadap serangan nukleofilik dari protein lain. Jadi si kuinon ini kemudian dipolimerisasi dalam serangkaian reaksi yang akhirnya menghasilkan pembentukan pigmen coklat di daging-daging buah yang sudah dikupas kulitnya pada sayur-sayuran yang sudah habis masa simpannya gitu. Lalu kita move on ke slide selanjutnya. Ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang ada di artikel ilmiah yang saya tulis ini adalah kuantitatif eksperimental, yaitu penelitian yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dikendalikan, sehingga tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel terikat. Lalu untuk kuantitatif itu sendiri menurut Sugiono pada tahun 2018 merupakan metode penelitian yang berdasarkan positivistik atau data konkret. Data penilaian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Karena itu metode eksperimental menurut Rostia pada tahun 2001, metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa atau peserta didik ini melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan oleh peserta didik. Lalu di slide selanjutnya ada analisis dan hasil penelitian. Bisa dilihat oleh teman-teman dari gambar pertama, belum ada perbedaan yang signifikan karena salah satu apel belum diolesi oleh asam sitrat dan juga masa simpan dari apel itu sendiri belum habis, jadi baru dibuka gitu. Lalu di gambar kedua itu adalah foto apel setelah 14 jam. Jadi bisa terlihat dari hasil eksperimen tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa asam sitrat dapat digunakan sebagai pengawet untuk buah dan sayuran yang memiliki masa simpan pendek.
Salah satunya apel, karena apel yang saya teliti gitu. Dari hasil eksperimen juga terbukti bahwa asam sitrat ini cukup efektif digunakan sebagai pengawet yang lebih aman, karena seperti yang sudah dibahas tadi, asam sitrat ini asam lemah yang organik. Jadi dihasilkan dari dedaunan atau buah dari genus citrus atau jeruk-jerukan. Jadi setelah 12 jam, apel yang diolesi citric acid atau asam sitrat ini terlihat masih sangat segar, tidak berubah dari tampilannya gitu. Jadi terlihat berbeda dengan apel yang tidak diolesi asam sitrat. Lalu di slide selanjutnya pembahasan. Jadi pengaruh asam sitrat terhadap kecoklatan buah apel ini dapat langsung diketahui dengan cara mengoleskan asam sitrat ke daging apel yang sudah dikupas kulitnya gitu, dan hasilnya akan terlihat dalam beberapa jam setelah disimpan di suhu ruangan normal, bahkan di suhu dingin. Walaupun disimpan di suhu yang cukup dingin, apel ini tetap mengalami browning proses. Lalu ada slide terakhir, yaitu kesimpulan untuk apel, pisang, salak, pir, bengkuang itu adalah buah-buahan mengalami browning proses paling cepat gitu. Dan hal ini terjadi karena reaksi kimia yang melibatkan polifenol oksidase. Pencoklatan ini yaitu pencoklatan enzimatis. Jadi juga disebut oksidasi pada makanan gitu, dan membutuhkan paparan oksigen. Jadi dimanapun buah tersebut disimpan, ketika masih ada oksigen, maka akan terjadi browning proses ini gitu. Dan ini adalah hal yang sering dikeluhkan gitu oleh para konsumen terkait masa simpan buah-buahan ini. Tidak hanya memberikan dampak negatif pada konsumen, browning proses ini juga memberikan dampak yang kurang baik terhadap produsen sebagai penjual sayur-sayur atau buah-buahan, karena yaitu tadi masa simpan buah dan sayuran cukup pendek, sehingga produsen mau tidak mau akan menambahkan zat-zat kimia yang cukup berbahaya. Citric acid atau asam sitrat ini menjadi solusi yang paling membantu. Seperti yang sudah saya bahas tadi, merupakan senyawa asam lemah yang organik gitu, yang dihasilkan dari citrus genus atau jeruk-jerukan. Jadi memang organik. Dan sitrat ini tentunya aman digunakan untuk awetkan buah atau sayuran yang mengalami browning proses dalam waktu yang singkat. Mungkin pembahasan dari awal hingga akhir dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga bermanfaat bagi para pendengar, khususnya bagi saya sebagai penulis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.